Telah berkiprah selama 63 tahun sebagai institusi pendidikan tinggi yang berdedikasi dalam mencetak cendekiawan muslim berkualitas di Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin atau UIN SMH Banten berkontribusi besar dengan menjadi mercusuar keilmuan yang secara konsisten menjaga dan merawat tradisi dan nilai-nilai keislaman yang ada di wilayah Provinsi Banten. Komitmen ini nyata tercermin dalam peningkatan mutu pengajaran dan penelitian, serta upaya UIN SMH Banten untuk terus bergerak menjadi institusi pendidikan tinggi Banten yang berdaya saing global. Semangat ini juga diimplementasikan dalam tema Dies Natalis ke-63 UIN SMH Banten, yang rangkaiannya telah diawali dengan ziarah kubur ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten di kawasan Banten Lama pada Jumat 17 Oktober 2025. Dipimpin langsung oleh Rektor UIN SMH Banten Muhammad Isyom, kegiatan ziarah kubur dihadiri oleh segenap keluarga besar UIN SMH Banten, meliputi Kepala Biro AUPK, Kepala Biro AAKK, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, serta seluruh kepala bagian, dekan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, dan staf di lingkungan UIN SMH Banten. Masuk dalam rangkaian Dies Natalis ke-63 UIN SMH Banten, ziarah kubur ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten bertujuan untuk mengingatkan seluruh sivitas akademika UIN SMH Banten akan jasa-jasa dan nama besar Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menjadi kebanggaan seluruh sivitas akademika UIN SMH Banten. Ziarah pun juga dilanjutkan ke makam para pendiri dan pendahulu UIN SMH Banten, diantaranya almarhum Mas Ahmad Tijami di Pontang, kemudian almarhum Syadli Hasan di Kaujon, dan ke makam almarhum Fauzul Iman di Ciwaru. Di samping sebagai momentum refleksi terkait capaian dan eksistensi UIN SMH Banten, pada Dies Natalis ke-63 UIN SMH Banten juga memperkuat komitmen sosial dalam hal pengabdian masyarakat, yakni dengan memberikan santunan kepada 50 anak yatim di lingkungan UIN SMH Banten pada Rabu 1 Oktober 2025 di Gedung Rektorat UIN SMH Banten. Menggunakan dana yang bersumber dari donasi seluruh sivitas akademika UIN SMH Banten, kegiatan ini sekaligus menegaskan peran UIN SMH Banten tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga bagaimana sivitas akademika UIN SMH Banten juga memiliki komitmen tinggi dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan pengabdian masyarakat. Dalam perayaan juga, Dies Natalis ke-63 ini menjadi momen kebersamaan sivitas akademika, keluarga besar kampus, dan para mitra yang turut berkontribusi dalam pengembangan UIN Banten. Fun Walk yang digelar pada Sabtu 25 Oktober 2025 dimeriahkan dengan lomba mewarnai untuk anak-anak dan pembagian ratusan door prize, termasuk door prize istimewa 1 kursi haji dari Bank Syariah Indonesia selaku mitra kampus bagi petugas kebersihan dan teknisi. Dikatakan Ketua Pelaksana yang juga Wakil Rektor 2 Ali Muhtarom, perayaan Dies Natalis ke-63 mengusung tema memadu tradisi dan inovasi menuju UIN Banten berdaya saing global. Hal ini mencerminkan komitmen kampus dalam memperkuat kolaborasi dan kontribusi menuju kampus yang mendunia tanpa meninggalkan kearifan lokal. Inilah wujud nyata sinergi antara sivitas akademika dan mitra kampus yang menjadikan perayaan Dies Natalis ke-63 UIN Banten bukan hanya kegiatan yang bersifat seremonial, namun juga memiliki nilai sosial, kebugaran, dan kekeluargaan. Konsep yang kami buat dalam Dies Natalis ke-63 ini, kami kan mengambil tema memadu tradisi dan inovasi menuju UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berdaya saing global. Intinya kita UIN Banten ingin menuju prestasi di tingkat internasional ya, tetapi tidak meninggalkan atau kita masih berdasar kepada kearifan lokal. Puncak perayaan Dies Natalis digelar dalam sidang senat terbuka yang berlangsung khidmat di Auditorium Kampus 2 UIN SMH Banten pada Senin 27 Oktober 2025. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Komarudin Amin, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma, jajaran pimpinan universitas, senat akademik, tokoh masyarakat, dan mahasiswa dari berbagai fakultas yang memenuhi auditorium. Dalam sambutannya, Profesor Muhammad Isyom menekankan tema Dies Natalis mengenai tradisi, bahwa tradisi bukanlah masa lalu yang ditinggalkan, namun kekuatan yang harus dirawat untuk menatap masa depan. Isyom berharap dengan memadu tradisi dan inovasi, UIN Banten akan meraih prestasi yang dulu pernah dicapai Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sengaja kita menggunakan isu tradisi karena sama-sama kita tahu dulu
Mungkin tradisi dianggap sebagai sesuatu yang kuno. Tradisi dianggap sebagai sesuatu yang sudah kadaluarsa. Akan tetapi, setelah ada ilmuwan yang salah satunya menjadikan basis riset, yaitu culture and tradisi yang ada di Nusantara, seorang dosen ilmuwan yang bernama Edward Seal, ketika dia membuat satu kerangka teori tentang apa itu tradisi, maka tradisi bukan lagi dianggap sebagai barang yang usang, tetapi justru tradisi adalah sesuatu permata yang sangat berharga. Seluruh rangkaian kegiatan Disnatalis ini diharapkan dapat menjadi cermin semangat kebersamaan dan kolaborasi yang harmonis antara elemen kampus serta masyarakat. Karena dengan harmoni dan sinergi dapat mengukir prestasi yang tak hanya gemilang, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak. Tema Disnatalis tahun ini merefleksikan arah dan semangat UIN Banten dalam memasuki usia yang lebih matang. Tidak hanya menjadikan UIN SMH Banten pusat pendidikan tinggi yang unggul secara akademik, tetapi juga sebagai institusi yang mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, daerah, dan bangsa. Tahun ini, kegiatan Disnatalis UIN Sultan Maulana Hasan Banten yang ke-63 mengusung tema Memadu Tradisi dan Inovasi menuju UIN Sultan Maulana Hasan Banten yang berdaya saing global. Tema ini merefleksikan arah dan semangat Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasan Banten dalam memasuki usia yang lebih matang. Kita ingin menjadikan UIN Sultan Maulana Hasan Banten tidak hanya sebagai pusat pendidikan tinggi yang unggul secara akademik, tetapi juga sebagai institusi yang mampu memberi dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, daerah, dan bangsa. Sementara dalam orasi ilmiah, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menyoroti peranan perguruan tinggi untuk berdampak pada masyarakat. Bagaimana perguruan tinggi bisa menjadi rujukan pemerintah terhadap persoalan sosial keagamaan. Ikhtiar UIN Banten untuk bisa memberikan afirmasi, advokasi, serta bimbingan literasi kepada masyarakat, karena kemajuan bangsa sangat berkorelasi signifikan dengan kontribusi perguruan tinggi. Kemajuan sebuah bangsa itu sangat berkorelasi signifikan dengan kontribusi perguruan tinggi. Yang kedua, khusus terkait dengan Islam, artikulasi keberagamaan sebuah bangsa juga sangat terkait dengan karakteristik feature dari perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, saya ingin menyarankan kepada Sivitas Akademika UIN Maulana Sultan Hasanuddin Banten ini untuk memaksimalkan ikhtiarnya, effortnya untuk memberikan afirmasi, advokasi, bimbingan, literasi kepada masyarakat kita. Sidang Senat ditutup dengan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari UIN Banten kepada Sivitas Akademika berprestasi. Disnatalis ke-63 ini bukan sekedar perayaan usia, melainkan penanda arah bahwa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten siap melangkah lebih jauh sebagai kampus yang membumikan tradisi, sekaligus menembus batas global melalui inovasi dan kolaborasi.